kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, salam jumpa kembali untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Dialog interaktif Sulut Bicara kembali hadir menyapa Anda 1 jam ke depan bersama saya Hendra Asa yang akan bersama-sama dengan Anda. Kali ini kita akan membahas terkait dengan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba seperti yang sudah dibahas dari sejak pukul 6 pagi sampai dengan sekarang ini pada puncaknya kita membahas lewat dialog interaktif Sulut Bicara. Nanti juga Anda kami undang bisa bergabung di line telepon yang kami siapkan di 082195835080 dan juga untuk Anda yang ingin berkomentar, bertanya lewat live streaming kami yang saat ini kami tayangkan di YouTube ya. Anda bisa mencari di sana juga kalau Anda yang ingin mengikuti program ini lewat siaran interaktif di audio visual ya. Bisa langsung membuka di RRI Manado untuk siaran streaming kami YouTube ya. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kami pendengar Radio Republik Indonesia dan juga penonton RRI ada Kompol Hilman Muttalib selaku Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado. Saya langsung menyapa Pak Hilman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, terima kasih. Baik, ketemu lagi ya setelah hampir kurang lebih setahun yang lalu ya. Iya, di waktu yang hampir bersamaan dan juga kita nanti akan bersama-sama dengan penyuluh narkoba ahli muda. Diminum dulu Bu. Kita menyesuaikan dengan situasi saja. Ibu Diana Kawatu, SHMAP, penyuluh narkoba ahli muda, Ketua Tim P2M BNN Kota Manado. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, bisa minum dulu. Baik, dan untuk Anda pendengar kalau kita berbicara tentang konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba, ternyata di awal tahun 2026 ini sudah ada kasus yang dikategorikan kasus besar karena akhirnya polisi berhasil meringkus satu lagi ya pengedar dan saya juga mengikuti perkembangannya. Ini juga pengguna narkoba yang ada di kota Manado. Saya ke komandan bagaimana kronologinya dan yang bersangkutan atau yang tersangka ini bisa berhasil diringkus oleh Polresta Manado. Bagian Bapak Pak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini bahwa di awal bulan Januari di tanggal 6 kami berhasil mengungkap peredaran sabu khususnya pengedar itu seberat 85 gram dengan rincian ada 1 paket besar kemudian ada 30 paket kecil yang siap edar. Itu di tanggal 6 Januari. Kemudian tanggal 7 Januari besoknya lagi kami juga berhasil mengungkap sebanyak total 120 gram dengan rincian ada 1 paket besar dan 97 paket kecil yang sudah siap edar atau dalam kemasan. Jadi totalnya untuk awal Januari di tahun 2006 ini kami sudah berhasil mengungkap sebanyak 205 gram narkotika jenis sabu. Ya, terima kasih. Dengan 2 tersangka. Baik. Dari kasus ini kita melihat kan artinya lumayan banyak ya Pak ya. Dan oknumnya ini bukan dia dapat sendiri tapi pasti ada yang menyuplai. Ini sindikat berjaringan atau apa? Jadi yang kita ungkap ini masuk dalam jaringan.
Kemudian yang ditangkap ini adalah bertindak sebagai joki atau pengedarnya di wilayah Kota Manado. Adapun dari total jumlah yang kami ungkap sebanyak 205 gram totalnya, kalau kita hitung dalam penggunaan narkotika jenis sabu ini, kita sudah berhasil menyelamatkan sebanyak kurang lebih 2050 warga Kota Manado terhindar dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Demikian. Kalau 2000 itu artinya peredaran yang dilakukan oleh tersangka ini berjumlah begitu ya Pak, untuk masing-masing orang begitu atau Jadi bagaimana? kalau kita menghitungnya 1 gram itu bisa dikonsumsi antara 10 sampai 12 orang. Nah, sehingga kalau 205 dikalikan jumlah yang kami sebut tadi, ya itu dapatnya 2000 lebih. Wow. Kita menyelamatkan warga Kota Manado terhindar dari penggunaan atau peredaran narkotika jenis sabu. Iya. Demikian. Ini dari jumlah ini sebenarnya harganya berapa tuh Pak? Kalau kita melihat dari, kan mahal narkoba itu ya, apalagi jenis sabu. Berapa? Iya, jadi kalau harga daripada sabu ini ya untuk Kota Manado 1 gram itu berkisar 3 juta rupiah 1 gram. Ini 200 dikalikan 3 ya kurang lebih 600-an juta lebih. Wow, mencapai hampir mendekati 1 M ya. Iya. Dan ini memang kasus besar atau sebelumnya pernah ada juga Pak? Lebih besar dari itu. Di sepanjang ini kita melihat pada situasi per tahunnya ya. Iya, iya. Itu kan ini masih awal tahun 2026. 2025 bagaimana Pak? 2025 total kami mengungkap sepanjang tahun itu 150 gram. Kemudian yang mungkin banyak juga kami di tahun 2024 totalnya 235 gram untuk 2024. Jadi ini masih awal tahun kita sudah berhasil mengungkap lebih dari 200 gram, sehingga ini merupakan Kasus besar ya. termasuk besar untuk Beberapa awal. periode Iya. ini Iya, benar. dibanding dengan tahun sebelumnya. Iya. Artinya ini harus kita waspadai dan juga kita harus antisipasi. Kalau saya juga mengikuti terkait dengan perkembangan narkoba yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan juga yang ada di Kota Manado. Kalau Kota Manado sendiri melihat pada kasusnya kemarin juga sudah dirilis oleh Kepala BNN Manado dan ada kurang lebih 36 orang direhabilitasi begitu dan ada sebanyak 118 orang yang diperiksa urinnya. Dan artinya ini juga memberi petunjuk bahwa penyalahgunaan narkoba walaupun bukan narkoba sejenis sabu maupun yang lainnya yang sifatnya lebih di atas tetapi sangat adiktif dan juga ya dikenal dengan di masyarakat Kota Manado atau di Sulawesi Utara atau bahkan di Indonesia juga lem habon itu juga menjadi salah satu ya sangat adiktif yang berbahaya. Saya ke Ibu Diana, bagaimana menyikapi terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini? BNN sendiri melakukannya seperti apa juga? Sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian gitu? Siap, terima kasih untuk BNN Kota Manado. Sehubungan dengan tema pembahasan kita pada pagi ini dikaitkan dengan penangkapan yang sudah luar biasa oleh Polresta Manado di awal tahun 2026 ini, kami sebenarnya dari BNN Kota Manado sudah mengantisipasi dengan melakukan program-program sesuai dengan petunjuk pusat, arahan ataupun melalui kebijakan dan aturan-aturan yang ada. Dari kami khusus dari segi pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan yang merupakan tugas kewenangan BNN Kota Manado, kami sudah masing-masing seksi melaksanakan itu sedemikian rupa sehingga dengan tujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Manado. Khusus yang di Kota Manado kebanyakan ya memang yang didapatkan melalui rehabilitasi rawat jalan itu memang anak-anak usia remaja. Sekitar 70% dari di tahun 2025 dari klien rawat jalan itu adalah dari remaja yang notabene memang belum sampai pada narkotika yang sesungguhnya atau masih masuk dalam kategori zat-zat adiktif seperti lem habon, komiks dan ada obat-obat 3X. Jadi dari BNN Kota Manado sudah mengupayakan lewat
pencegahan, yaitu kegiatan-kegiatan diseminasi maupun advokasi baik kepada pemerintah, masyarakat, dan di lingkungan pendidikan. Baik, oke. Saya ke komandan. Komandan, ini kita melihat kan tersangka ini ternyata juga ini sudah banyak kasus-kasus yang terjadi yang dilakukan oleh dia. Dan apakah dia orang yang sama juga yang belum sebelumnya pernah ditangkap atau apa begitu? Ya baik. Untuk tersangka yang sudah kita tangkap ini atau diamankan dan saat ini sudah dalam proses penyidikan. Iya. Di mana yang bersangkutan tersangka kami sebut saja inisial GRW itu sudah pernah mengalami kasus atau sebagai residivis, tetapi kasus yang lain, kasus aniaya. Kemudian yang satunya RM itu adalah merupakan residivis kasus yang sama, di mana pada tahun 2021 Iya. itu sudah divonis 4 tahun dengan kasus yang sama juga. Keluar sama juga bohong Iya. begitu ya Pak? Ya. Baik, dari jaringan sindikat jaringannya ini dari arah mana, dari daerah mana begitu Pak? Apa luar negeri atau hanya nasional saja atau dari yang dikirim biasanya kan dari Makassar dan juga Jakarta begitu Pak? Ya. Dari yang kita ungkap ini dari hasil pemeriksaan bahwa kedua tersangka ini merupakan jaringan dan secara nasional terhubung dengan di luar daerah. Kami tidak bisa langsung menyebut karena memang masih dalam berproses, sehingga dapat kami sampaikan di tempat ini bahwa ini sudah masuk jaringan dan di luar daerah Manado. Nah, ini berpotensi untuk masyarakat Kota Manado sangat berhati-hati karena memang sudah termasuk luas. Kemudian tidak hanya juga di Kota Manado, untuk pengedaran ini mungkin juga di luar daerah Kota Manado karena dari segi jumlahnya cukup banyak. Oke. Demikian. Jadi potensi bisnisnya bukan mengarah ke Manado saja tapi bisa ke kabupaten kota lainnya begitu bisa. ya Pak ya. Ya. Baik. Dari saya ke Ibu Diana, Ibu ini kan merupakan dia juga pengguna atau yang mengkonsumsi narkoba. Pernah direhabilitasi yang bersangkutan terkait dengan yang ditangkap oleh kepolisian? Oleh BNN barangkali atau apa? Baik. Oh Pak Hilman, silakan kami Pak bantu Hilman. menjawab bahwa kami bekerja sama juga dengan BNN Kota Manado. Dari hasil kegiatan penangkapan kami juga ada juga selain penegakan hukum itu ada rehabilitasi, tetapi memang dikategori sebagai pengguna, sehingga ada namanya TAT, tes asesmen terpadu dari kami bekerja sama dengan BNN untuk yang bersangkutan bisa direhab. Kalau di BNN Kota Manado rawat jalan, tidak ada rawat inap ya Bu. Iya, iya. Nah, sehingga selanjutnya ada dokter dari BNN yang untuk yang bersangkutan berapa lama dari ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dari hasil rehab ini disebutkan untuk rehabilitasinya berapa lama, demikian. Kalau tersangka ini dia ditangkap memang sementara mengkonsumsi begitu atau seperti apa nih Pak? Kalau kita melihat dari rilis yang dikeluarkan oleh Polresta, mungkin pihak Bapak terkait dengan itu katanya kan pengedar dan juga dia pengguna, yang artinya apakah di saat ditangkap dia lagi menggunakan atau terdeteksi dia menggunakan saja ketika diperiksa urin dan lain sebagainya? Ya baik. Jadi dari kedua tersangka yang kami tangkap dalam keadaan mereka siap mengedarkan barang narkotika jenis sabu ini, siap mengedarkan, tetapi beberapa waktu sebelumnya memang sudah juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu ini. Jadi sebelum mereka mengedarkan itu, sebelum ditangkap, mereka juga mengkonsumsi. Iya benar. Baik. Saya ke Ibu Diana. Ibu Diana, tadi dikatakan rehabilitasi. Kalau yang seperti mereka ini akan direhabilitasi, pengajuannya mungkin barangkali seperti apa rehabilitasi yang dilakukan nantinya pada tersangka-tersangka ini? Ya, siap. Dari Seksi Pemberantasan BNN Kota Manado memang salah satu tugas dan tanggung jawab sesuai program, yaitu ada program TAT yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat tadi, dengan bermitra khususnya kepada Polresta Manado. Tetapi juga kami ada kewenangan untuk kewilayahan-kewilayahan yang sudah dibagi melalui BNN Provinsi Sulut. Jadi kami bisa dengan juga Polres Minahasa, dengan mitra dan yang khusus Kota Manado. Banyak TSK yang merupakan tangkapan dari Polresta Manado memang selama ini
bekerja sama khusus di kegiatan TAT. Jadi ada tim asesmen terpadu BNK Manado yang di dalamnya ada dari Polresta, baru dari BNN, baru dari Kejaksaan Negeri, baru dari rumah sakit biasa psikiater atau psikolog yang melakukan asesmen konseling di dalam ruang TAT itu untuk kiranya mendapatkan rekomendasi hasil apakah yang bersangkutan memang sebagai TSK benar-benar menggunakan atau ada hal-hal lain yang nantinya akan merujuk pada pasal apa yang akan diterapkan ya begitu Pak Kasat. Karena sebentar juga walaupun yang bersangkutan itu mengedarkan, kalau dia menggunakan juga narkoba sebagai pengedar dan pengguna, yang bersangkutan itu tetap akan menjalani hukuman sesuai putusan hakim sebentar, tetapi juga akan menjalani rehabilitasi di dalam penjara. Ya itu. Jenis hukumannya sama begitu biasa atau jenis hukuman tergantung kegiatan apa yang mereka lakukan, penerapan pasal apa yang pasti mereka harus mendapatkan rehabilitasi di dalam penjara, entah di rutan atau di lapas. Sudah ada kerjasama juga dari BNN dengan lembaga ini, lembaga pemasyarakatan. Baik, saya ke Pak Hilman. Pak Hilman, ketika ditangkap ini informasinya dapat dari mana, masyarakat yang bergerak atau ada organisasi tertentu yang melaporkan begitu, atau memang sudah menjadi target orang ini? Baik, yang bersangkutan kedua tersangka ini memang pertama sudah menjadi target kami. Kemudian tentunya dibutuhkan juga informasi dari masyarakat, karena ini memang sangat penting bagaimana aktivitas daripada yang bersangkutan ini atau target kami, sehingga dapat diberikan informasi kepada kami menindaklanjuti apa yang sudah kami petakan sebelumnya, bahwa memang benar sampai dengan saat sebelum dilakukan penangkapan aktivitas dari yang bersangkutan ini memang benar-benar kami dalami sebagai pengedar, demikian. Baik. Ya. Saya kemarin mengikuti ketika dilakukan penangkapan entah BNN atau pihak kepolisian di Karombasan, dan akhirnya sekarang sudah berpindah di Mapanget. Mereka berpindah-pindah atau kembali pada posisi-posisi yang sama sebenarnya? Untuk tempat kejadian atau TKP itu biasanya sering berpindah, karena kalau misalnya di saat tertentu penangkapannya dilakukan di tempat A, ada kemungkinan juga berikutnya sudah di tempat yang lain. Nah, karena memang menghindari mudah terbaca oleh aparat penegak hukum, khususnya kita dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado. Demikian. Oke. Kalau misalnya dikembangkan, ini kan bukan misalnya lagi, tapi sementara dikembangkan untuk proses hukum ini, artinya kita melihat pada jaringannya. Jaringannya ada di Indonesia, dan kalau di Sulawesi Utara, khususnya di Manado ini, mereka hanya berdua atau bisa melebihi begitu, Pak? Yang kita tangkap ini berdua, masing-masing ya berdiri sendiri, tapi sudah ada dua, tetapi masih ada, tetapi memang dibutuhkan pendalaman yang maksimal, karena memang namanya jaringan narkotika ini rata-rata sel terputus, jaringan terputus. Sehingga ada beberapa teknik yang harus kita butuhkan untuk mengungkap rekan-rekanan yang lain, termasuk sesama pengedar, kurir, dan sampai kepada bandarnya. Oke, baik. Kita akan break dulu. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan, kami sudah buka untuk line telepon di 0821 958 35080, dan kita masih membahas terkait dengan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba, dan masih dari Polresta Manado dan juga BNN Kota Manado. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Astaga, bukan main nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar Bang Ngana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini.
Ya, boleh. Silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Biasa ya pendengar Radio Republik Indonesia, kalau kita berbicara tentang penangkapan narkoba yang dilakukan oleh Polresta Manado, masih di awal tahun, masih hari ke-26 ya hari ini, yang artinya ini sudah cukup mencengangkan karena penangkapan sendiri setelah saya baca-baca tanggal 7 ya, 7 Januari atau 6 dan 7 Januari. Yang artinya ini juga merupakan laporan dari warga sendiri, ternyata dari hasil penyampaian yang disampaikan oleh Pak Hilman tadi, yang dimana ini murni dari masyarakat yang melaporkan, tapi sudah menjadi target dari kepolisian ya, maupun dari BNN. Nah Pak, kalau kita melihat dari hukumannya ya, konsekuensi hukum, kan di sini berbicara tentang konsekuensi hukum yang sifatnya pengedar seperti ini, seperti apa ini? Apakah mereka akan dipidana? Kan heboh narkoba, kalau edarkan narkoba bisa sampai hukuman mati begitu, bahkan seumur hidup begitu Pak. Silakan untuk mereka Baik, Pak. dua pelaku ini ya. Ya, kalau kita melihat dari jumlah barang bukti yang kami tangkap kepada kedua tersangka ini masing-masing, yang satu sebanyak 85 gram dan yang satunya lagi 120 gram, itu kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru, pasal 609 ayat 2A, berat melebihi 5 gram, itu ancaman hukuman seumur hidup minimal 5 tahun dan 20 tahun maksimalnya. Kemudian ada kategori denda, nah, kategori 5 dan 6. Kategori 5 itu 200 juta dan kategori 6 itu 5 miliar. Itu sebagai dendanya. Kemudian sebagai pengedar itu ada diatur dalam pasal 610 ayat 2A dengan ancaman pidana mati. Kemudian seumur hidup dan 5 tahun minimal dan maksimal 20 tahun. Denda sama dengan ayat 2A di pasal 609. Demikian. Mereka sudah lama ini menjadi pengedar narkoba atau baru terdeteksi sekarang, hanya baru beberapa hari atau beberapa bulan begitu Pak? Ya, kalau yang satu saya sebut tadi itu tahun 2021 pernah kami tangkap. Kasus yang sama? Ya, kasus yang sama dan divonis 4 tahun. Jadi belum lama juga keluar. Berarti memang sudah sekitar 5 tahun melakukan kegiatan yang sama. Kemudian yang satu lainnya kurang lebih 1 tahun lebih melakukan kegiatan seperti ini. Kedua-duanya jaringan yang sama atau berbeda ini? Berbeda. Wow, Ya, luar biasa ya. Anda sudah bisa bergabung bersama kami di line telepon 082195 8350 80 dan sudah ada penelpon yang bergabung, sambil nanti akan ditambahkan oleh Ibu Diana dari BNN Kota Manado ya, terkait dengan kalau konsekuensi-konsekuensi lain untuk penyalahgunaan narkoba maupun pengguna narkoba ini seperti apa. Apakah sampai dengan setahun ini ada yang ditemukan yang sifatnya narkoba sampai ada yang meninggal atau apa begitu? Nanti akan dijelaskan oleh BNN. Sudah ada penelpon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Pak James di Binorangian, Minahasa Tenggara. Oke, wow, jauh ya. Dari Minahasa Tenggara silakan. Iya Pak James silakan. Ibu Diana, selamat pagi Kasat, Pak Kasat Selamat yang pagi. peduli dengan narkoba. Ya, makasih Pak. Ini di Minahasa Tenggara. Sekarang kan lagi seperti gunung es, banyak yang bunuh diri. Baik wanita, anak-anak remaja, baik pria yang bunuh diri. Setelah ditelusuri, mereka kumpul-kumpul minum
isap-isap lem habon. Dan lem itu dijual bebas di warung bahkan toko-toko bangunan. Saya cuma mau tanyakan bagaimana tindakan Bapak dengan hal tersebut untuk mencegah. Dan juga kalau saya lihat masih kurang juga sosialisasi tentang penggunaan narkoba yang sangat berbahaya untuk masa depan anak-anak kami. Baik di rumah-rumah ibadah, baik di acara-acara kematian, seharusnya tokoh-tokoh masyarakat juga berperan aktif untuk mensosialisasi tentang hal tersebut. Karena ada juga tidak tertutup kemungkinan banyak ada anak-anak muda juga yang mengikuti hal-hal seperti itu karena mereka sudah ada komunitas tersendiri tentang pesta alkohol bahkan minum-minum lem tersebut. Oke, baik. Dan di sini berpotensi kalau saya lihat karena saya punya anak juga ada 3 yang kuliah di Unsrat. Saya peduli sekali dengan anak-anak muda yang Nusa Tenggara seperti ini untuk menjaga kesehatan mereka dan untuk masa depan yang lebih cerah di depan hari. Baik. Terima kasih banyak Pak James atas waktunya Ya. sudah bersama-sama dengan RRI dan terima kasih juga informasinya yang sudah disampaikan kepada kami. Selanjutnya penelpon yang lain di belakangnya Pak James silakan di 0821 95835080 kami masih tunggu Anda. Sudah ada lagi penelpon selanjutnya. Selamat pagi RRI. Ya, Tabea dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Heri. Pak Heri, silakan Pak Heri. Selamat pagi Ibu, Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi kalau tadi ada penjelasan kurang lebih 200 gram yang tercatat kedua orang, ini sudah boleh dikata besar. Nah ini kita sebagai masyarakat ingin mendapatkan informasi, begitu ini kan ada pengembangan, itu harus diungkap. Kemudian hukuman juga, karena ini tergantung misalnya para tetangga. Terkadang dia nak menyanyi, tapi ada yang mau bernyanyi agar supaya hukumannya lebih diringankan. Itu harus nyata agar supaya bisa terungkap semua, termasuk antar negara. Ini yang harapan masyarakat untuk diungkapkan agar supaya tidak ada istilah jalan-jalan tikus. Kalau ada jalan tikus berarti petugas-petugasnya lemah. Kemudian ada kurir. Misalnya suruh ojek. Ojek kan tidak tahu itu kalau barang-barang seperti itu. Begitu ojek didapat, itu hukuman akhirnya sepertinya. Mohon maaf kalau saya salah, membagi buta. Kena pasti. Ini kan persoalan. Jadi kalau memang kurir yang memang kecuali memang dia tidak ketahui pasti itu barang terlarang terus dia kerjakan resiko itu lain. Tapi ada orang yang tidak tahu, hanya disuruh, hanya disewa karena dengan keterjepitan misalnya. Berikut alangkah baiknya setiap ada pemusnahan barang-barang terlarang seperti itu harus mengundang paling tidak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama sekaligus dipantau oleh masyarakat agar supaya dari ada juga pemikiran masyarakat itu dia di situ beredar ulang. Ini kan yang selalu menjadi persoalan dan mudah-mudahan persoalan-persoalan ini apabila ada anak pejabat pun itu harus diungkap secara terang menerang. Baik. Kemudian dengan hukuman baru dengan di bawah misalnya 1 gram sebagai pengguna ada hukuman denda kan. Kalau denda kira-kira tidak dihukum lagi. Kemudian ada hukuman sosial dikerjakan. Itu seperti apa kira-kira untuk pengguna atau para bandar-bandar yang di bawah misalnya 5 gram seperti apa? Mudah-mudahan ada penjelasan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Tabea Pak Heri di Malalayang ya. Dan satu lagi penelpon kami buka untuk sesi ini yang mau bertanya untuk
sesuai dengan topik kita konsekuensi hukum ya penyalahgunaan narkoba, dan juga ini tadi saya suka dengan pertanyaannya dari Pak Heri, lebih sifatnya terbuka begitu ya terkait dengan narkoba supaya masyarakat tahu sejauh apa sebenarnya narkoba itu yang ada di daerah kita, dan seperti apa juga penegakan hukum terkait dengan mereka-mereka yang masuk dalam kasus perkara tersebut ya, supaya masyarakat jadi lebih memahami peredaran narkoba. Masyarakat sendiri yang beri laporan kemarin ya Pak ya. Saya ke penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Dari Om Utut Tondano. Om Utut Tondano. Oke, silakan Om Utut. Ya, saya melihat hal ini sebenarnya kita terlalu pada fokus konsekuensi daripada narkoba itu sendiri. Tetapi saya melihat ini sebenarnya dilihat secara komprehensif, secara umum. Kita harus mensosialisasikan sejak dini. Katakanlah mungkin mulai di SD, SMP, SMA, SMK, universitas. Ada semacam billboard atau apa namanya spanduk untuk bahaya narkoba. Saya kira itu sudah tidak ada. Baru kemudian juga ceramah-ceramah atau khotbah itu tolong dikoordinasikan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama agar supaya disampaikan setiap minggu supaya generasi muda dari generasi ke generasi bisa memahami akan hal itu. Dan spanduk-spanduk itu juga bisa lewat setiap kelurahan atau kepala kantor desa. Sampaikan itu, harus disosialisasikan. Saya kira di bawah kepemimpinan profesional untuk hal ini, untuk Sulawesi Utara ya, BNN. Saya bangga. Tapi ini masukan saja, agar supaya kalau perlu juga bisa dibuat semacam satu tim di bawah koordinasi BNN Sulawesi Utara, semacam tim intelligence. Tapi dia langsung bertanggung jawab, langsung melapor kepada kepala BNN langsung. Tim intelligence ini katakanlah dia mungkin terdiri dari BNN itu sendiri, dari kejaksaan, dari tentara mungkin, TNI. Nah, bisa diramu sedemikian rupa agar supaya itu bisa menghasilkan yang maksimal. Nah, itu adalah hal-hal yang ini, dan saya melihat di kampung-kampung informasi yang ada, anak-anak itu yang sering dengan komik, obat-obat, minuman keras dicampur, ekabon, bahkan mungkin ya di lapas lembaga permasyarakatan itu kadang-kala terjadi satu pengedaran di sana. Nah, strata yang majemuk. Iya. Kadang-kala yang orang masuk sana yang punya duit ya bisa saja, karena dia menghilangkan stres ya, itulah jalan mungkin terpendek atau singkat untuk menghilangkan stres yang ada. Saya kira itulah cara-cara. Baik. Ya. Sosialisasi itu penting melalui diskusi, seminar. Tolong diadakan seminar atau diskusi kepada para mahasiswa, para siswa-siswa yang ada di SMA, level SMK. Saya kira itulah perlu sosialisasi. Jangan gitu cuma bilang kena narkoba langsung dihukum. Wah, ini kan tidak menyelesaikan persoalan. Tapi itu perlu sosialisasi atau disiarkan. Jangan jenuh-jenuh kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, Om Utus, kami sudah tangkap dan terima kasih waktunya bersama-sama dengan RRI, masukan yang baik juga ya. Dan sebenarnya kalau mengikuti dari awal sudah ada tim-tim ya. Kalau tadi ada TAT juga, ini terlibat dengan di dalamnya berbagai instansi teknis ya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Lain telepon sudah kami tutup dulu sementara untuk sesi ini. Saya langsung ke narasumber ya, dari Pak James Dimitra. Ini Lem Habon, karena banyak juga di sana ternyata masyarakat yang khususnya remaja banyak bunuh diri ya akibat dari mengkonsumsi bukan sifatnya narkoba tapi minuman keras yang sudah dicampur, atau mungkin barangkali juga komiks dan lain sebagainya yang tadi dikatakan, itu yang akhirnya menjadi latar belakang sampai orang bunuh diri di sana.
Kami juga sempat membahasnya dengan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak terkait dengan di Mitra juga ya, untuk Bapak yang tadi Pak James, terkait dengan bagaimana di sana ternyata ada geng, sudah dibuat geng, grup bunuh diri yang dilakukan oleh para remaja ya. Entah di latar belakangnya karena moral saja atau karena minuman keras. Tapi kita kali ini akan membahas terkait dengan apa yang Bapak tanyakan begitu ya. Bagaimana Pak terkait dengan bahan-bahan ini yang katanya lem ehabon itu menjadi salah satu indikator orang di sana atau minuman keras bunuh diri. Kalau di Manado seperti itu juga Pak? Baik, terima kasih untuk Bapak yang di Mitra, Pak James di atas Minorangian. mungkin pertanyaan termasuk saran. Khusus kami di Kota Manado Pak, terkait dengan yang disampaikan tadi lem ehabon, memang secara regulasi yang mengatur, regulasi hukumnya yang mengatur tentang ini belum ada. Namun demikian langkah-langkah terkait dengan penggunaan lem ehabon ini kami khusus di Kota Manado ini kami sudah laksanakan. Pertama, bekerja sama dengan pemerintah Kota Manado, memberikan surat atau selebaran atau amplifikasi kepada juga masyarakat umumnya, khusus kepada anak-anak muda dengan umur tertentu, agar pelaku usaha ini tidak menjual lem ehabon, karena ini memang lem ehabon ini memang legal karena itu bahan bangunan, tidak dilarang. Tetapi pada kegunaannya, fungsinya itu disalahgunakan oleh adik-adik kita tertentu, khususnya yang remaja ke bawah. Sehingga langkah antisipasi terhadap hal ini kami sudah lakukan, memberikan selebaran, menempelkan himbauan-himbauan, baik di tempat tertentu, khususnya di toko-toko yang menjual, seperti kami tadi sampaikan bahwa kerjasama dengan pemerintah kota untuk setidaknya ada teguran secara tertuliskah atau pencabutan izin usaha kalau memang melanggar terhadap apa yang sudah kami sampaikan bersama-sama dengan pemerintah Kota Manado. Kemudian tidak berhenti di situ saja terhadap pengguna lem ehabon ini, jangan dibiarkan. Kita harus ada tindakan untuk rehabilitasi. Bisa juga dengan BNN, kami kerjasama dengan BNN apabila ada yang mengkonsumsi. Sebagai langkah antisipatif dan untuk yang bersangkutan, kami lakukan rehabilitasi bekerja sama dengan BNN Kota Manado ataupun provinsi. Saya mungkin menambahkan di sini apa yang ditanyakan oleh Pak James begitu ya Pak. Karena Pak James ini di Minahasa Tenggara, di sana kan banyak pekerja tambang juga ya. Nah, terkait dengan penangkapan kasus yang baru-baru ini dilakukan oleh Polresta Manado, yang konon katanya ini akan dikirimkan ke daerah-daerah tambang begitu untuk narkoba ini. Seperti itu Pak. Berpotensi dikirim ke Minahasa Tenggara juga oleh pengedar yang ini yang ditangkap pelakunya ini. Ya, baik Pak. Melihat daripada jumlah barang bukti cukup banyak, tentunya konsumsi tidak hanya di Kota Manado saja, bisa berpotensi termasuk di wilayah yang Bapak tadi yang di Mitra, karena potensi itu ada dan barang bukti ini cukup banyak untuk sampai keluar daerah, keluar Kota Manado maksudnya. Bisa potensinya ke sana ya. Potensinya. Makanya diputus rantai ini sehingga mencegah masyarakat untuk terjadinya peredaran atau penyalahgunaan di luar Kota Manado juga. Baik. Demikian. Kemudian melalui kesempatan ini karena ditanyakan ada komunitas seperti itu, peran ini tentunya tidak hanya kepada kepolisian saja, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat dan lain sebagainya juga berperan memberikan edukasi, pemahaman baik kami penegakan hukum, kemudian ada dikenal istilah pencegahan, pemberantasan, peredaran penyalahgunaan, P4GN. Ya, P4GN. Nah, masyarakat juga diminta perannya yang sama, minimal memberikan edukasi di bidangnya masing-masing sehingga dari penegakan hukum narkoba kami terapkan, kemudian dari sisi yang lain ada juga dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Demikian. Baik. Saya ke Ibu Diana. Ibu Diana, di sini tadi ada yang tanyakan bagaimana kolaborasi dengan instansi teknis lainnya dan ternyata masih ada masyarakat mengatakan kurang sosialisasinya. Berarti ini BNN yang akan bertindak lebih lagi. Bagaimana Ibu Diana? Siap. Terima kasih khusus juga yang saya mau tambahkan yang pertanyaan dari Pak James Dimitra ya. Sehubungan dengan fenomena bunuh diri yang banyak terjadi di daerah Mitra, dengan kenyataan mereka-mereka itu banyak
pengguna lem ehabon atau zat-zat adiktif. Nah, memang kan ini zat-zat adiktif ini mempengaruhi otak susunan saraf pusat manusia sehingga dapat menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan pikiran, perasaan dan perbuatan, berhalusinasi. Nah, kadang itu terjadi bukan bukan akibat hal-hal lain, tetapi karena otak mereka sudah dirusak oleh narkoba itu sendiri, dalam hal ini lem ehabon, sehingga mereka berhalusinasi. Biasa halusinasikan itu hal-hal yang sebenarnya tidak ada tetapi menjadi ada, sehingga kadang itu yang membuat mereka melakukan bunuh diri itu. Sebenarnya yang seakan-akan mereka itu wajar kalau bunuh diri gitu ya, setelah dipengaruhi itu. Iya. Sedangkan juga Mitra ini merupakan salah satu kabupaten yang belum ada instansi BNN kota atau BNN kabupaten Mitra. Memang di seluruh Indonesia ini dari sekian banyaknya kabupaten kota yang ada satker BNN itu baru sekitar 207. Jadi memang masih kurang, sehingga yang saya sampaikan tadi di setiap BNP provinsi itu harus ada sonasi sama dengan BNK Manado, salah satu sonasi kami dengan Mitra boleh. Tetapi karena keterbatasan personil dan keterbatasan lain-lain, sehingga kami butuh peran serta pemerintah daerah untuk boleh berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi agar senantiasa ini program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kabupaten kota bisa terlaksana. Nah, salah satu itu untuk menghindari, meminimalisir perbuatan-perbuatan tadi, bunuh diri akibat narkoba. Nah, di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 itu ada fasilitasi P4GN. Di sana diharapkan pemerintah membentuk tim terpadu yang terdiri dari ketua, kepala daerah, wakil ketua sekretaris daerah, sekretaris kabupaten atau kota. Baru ada wakil ketua satu dari BNN, entah kepala BNN kota atau kepala BNN provinsi, dan ada pelaksana. Pelaksana itu adalah kepala Kaban, Kesbanpol, dan Linmas di masing-masing daerah. Dengan ada anggota-anggotanya bisa terdiri dari DP3A, Dinas Kesehatan, instansi terkait, TNI, Polri, BNN. Nah itu susunan dari tim terpadu yang seharusnya ada sesuai Permendagri 12 2019 itu. Yang diharapkan bisa membantu agar terminimalisir ini kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Dan di akhir tahun 2025 juga ada arahan pusat dari pusat BNN pusat untuk kabupaten kota yang belum memiliki satker BNN kabupaten kota dapat membentuk unit layanan terpadu dari setiap provinsi sudah ada, dari kabupaten kota, kecamatan bahkan sampai kelurahan. Jadi desa, jadi yang menjadi ketua di situ kalau dari kabupaten pasti kepala daerah, kalau dari kecamatan pasti camat. Kalau di Mitra seperti apa? Mestinya diharap unit mana yang akan bertindak di sana? BNN mana Pak? Jadi Minahasa atau Minahasa Selatan? Iya, sesuai itu tadi Permen Mitra kan sudah berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri karena di sana juga kan ada OPD Kesbanpol. Nah, Kesbanpol itu sesuai Permen 12 itu merupakan koordinator seluruh kegiatan P4GN. Jadi merupakan bagian mereka untuk membentuk unit layanan ini sampai pada kelurahan sehingga meminimalisir atau membantu tugas-tugas BNN dan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap yang terjadi itu tadi. Ini kurang sosialisasi seperti apa menjawabnya? Iya, yang kurang sosialisasi itu kalau di Kota Manado. Karena terkait dengan efisiensi anggaran juga ini akan terjadi. Iya, kalau dari Kota Manado sendiri seperti Bapak dari Tondano ya tadi. Kami seluruh sekolah dari tingkat atas sampai dengan SMP, SMA, bahkan sampai SD dan TK kami sudah upayakan untuk masuk ke dalamnya. Termasuk tokoh-tokoh agama juga di sini katakan tadi. Kan kalau dari program BNN itu ada dari P2M itu ada pencegahan yang di dalamnya ada advokasi dan diseminasi. Nah, dari advokasi itu kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan masyarakat dan keluarga-keluarga. Dari masyarakat itu kami sering mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, entah melalui kelurahan
bersinar yang terbentuk ataupun kelurahan-kelurahan lain. Karena diharapkan seperti Pak Kasat bilang tadi, kalau cuma beban tugas itu ada di BNN atau kepolisian, kayaknya tidak akan terselesaikan dengan baik. Jadi butuh tanggung jawab kita bersama. Salah satu tokoh-tokoh agama yang kalau di Kota Manado kami sudah himbau untuk senantiasa kalau ada khotbah-khotbah baik di gereja, di masjid, mohon disampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, satu paragraf saja, satu menit saja begitu ya? ada menyebut untuk mengingatkan. Betul sekali. Termasuk kami sosialisasi baik yang kami lakukan secara non-DIPA atau tanpa anggaran bisa kami lakukan di sekolah-sekolah, tetapi juga ada yang kami terima undangan. Entah dari komunitas-komunitas masyarakat. Bisa ya berarti Bisa. Semua masyarakat berhak untuk dilayani mendapatkan informasi bahaya narkoba. Tinggal bagaimana waktu yang akan sesuai undangan ya. bukan sesuai undangan. Maksudnya dan kami kan melakukan juga kegiatan-kegiatan DIPA. Tetapi kalau ada undangan-undangan kami juga prioritaskan dengan mengatur jadwal yang ada. Jadi mohon kepada masyarakat apabila berkerinduan untuk mendapatkan informasi secara langsung bisa berhubungan dengan kami entah melalui surat atau melalui telepon. Ya. Baik. Sudah ada beberapa lagi yang pertanyaan. Ada Pak Heri di Tateli yang tersangka dalam hukumannya ini lebih nyata ya. Lebih kelihatan seperti tadi saya sudah tanyakan. Penyelundupan juga melalui kurir. Ya, banyak cara berarti ya Pak ya. Dengan penyelundupan narkoba ini. Pemusnahan narkoba. Nah, pemusnahan narkoba sifatnya kadangkali belum terlalu terekspos begitu Pak. Bagaimana nanti akan disikapi terkait dengan pertanyaan masyarakat kita dan ini terkait dengan denda juga. Hukuman baru dan atau denda begitu. Ya, baik. Untuk transparansi daripada kegiatan pengungkapan khususnya narkoba, tahun lalu kami sudah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Seperti pertanyaan Bapak tadi, transparansi kami tetap transparansi baik itu melalui media, kemudian ada kegiatan khusus pemusnahan barang bukti. Tahun lalu kami di bulan Oktober melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti berupa miras ribuan liter. Kemudian ada juga obat keras dan lain sebagainya. Termasuk yang 200 yang tahun lalu punya itu. Narkoba. Tahun lalu kami limpahkan barang buktinya ke kejaksaan dan itu sudah diadakan rilis pemberitahuan akhir tahun kepada media. Sehingga transparansi yang ditanyakan tadi itu yang benar-benar kami laksanakan. Kemudian penyelundupan ini seperti apa juga yang dilakukan? Apa hanya sebatas kurir atau yang lain lagi polisi mengungkap? Ya baik. Jadi kalau memang jaringan narkotika ini memang banyak cara. Ada melalui jasa pengiriman, ada melalui darat, sehingga memang dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk dari bantuan dari masyarakat, minimal memberikan informasi kepada kami karena memang namanya penjahat itu pasti dia berusaha satu langkah di depan, sehingga kami harus maksimal dalam membentuk atau bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk kerjasama dengan masyarakat. Walaupun nanti ada dari darat, dari laut dan udara itu kami bisa mengantisipasi demikian. Oke, ini seperti apa juga terkait dengan denda katanya, terkait dengan kasus mungkin seperti tadi sudah disampaikan sebenarnya ya, dan juga hal-hal yang bersifat bagaimana penerapan hukum. Ya, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari khususnya Bapak dari Tondano ya. Tateli Pak dari Heri. Tateli Pak Heri. Jadi kalau bicara denda dan tadi ada sosial ya, kerja sosial, ada dalam undang-undang yang baru, semua itu terakumulasi dalam beberapa pasal seperti kami menyebut khusus sebagai pengedar itu ada pasal tersendiri dan apabila tadi ada ditanyakan sebagai pengguna, pengguna itu Pak ada namanya rehabilitasi itu diatur dalam SEMA 4 2010. Apabila berat daripada gramisasi barang bukti yang kita tangkap di bawah 1 gram dikategorikan sebagai pengguna dan dilihat dari riwayatnya sebagai pengguna. Itu ada TAT, tim assessment terpadu seperti tadi kami sampaikan, bekerja sama dengan pihak BNN, kemudian di situ ada kejaksaan, ada dokternya, psikiater dan sebagainya. Nanti itu ada hal-hal yang akan disampaikan dalam hasil TAT itu. Apabila yang bersangkutan rehab, tim medis akan menyampaikan di situ berapa lama rehabnya.
Sehingga yang diharapkan di situ adalah pemulihan kesehatan, keadaan kesehatan, walaupun tidak akan kembali normal seperti sedia kala, karena memang namanya sudah pengguna aktif, itu akan hal-hal yang ditimbul adalah depresan, penurunan saraf manusia, sehingga itu ada beberapa lama itu akan ditentukan melalui TAT atau rehabilitasi. Kemudian ada juga tadi pertanyaan, bagaimana kalau kurir? Kurir. Ya, kurir. Tentunya Pak, tidak serta-merta atau kita menggunakan kacamata kuda. Dilihat peran yang bersangkutan, apakah memang ini termasuk dalam jaringan ataukah hanya karena profesinya dia disuruh sehingga untuk mengelabui petugas dia menyuruh orang lain, contoh kurir. Tidak serta-merta atau tidak saat itu juga kita tetapkan dia sebagai tersangka, apalagi pelaku pengedar, karena memang ini hanya dijadikan alat oleh seseorang untuk barang itu sampai padanya. Di sini akan kita lihat secara teknis, ini sudah bicara teknis, contoh dari handphone miliknya apa terkait dengan itu atau tidak, sehingga kita dapat memutuskan yang bersangkutan ini murni cuma disuruh tidak tahu atau dia tahu, dia terlibat. Pengedar, ya, pengedar. Ya. Nah, tidak juga mudah kami menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila tidak yang bersangkutan tidak sama sekali mengetahui dan dia hanya disuruh untuk mengambil barang, contoh narkotika. Termasuk kurir-kurir itu yang tiba-tiba dapat pengiriman, ya mereka hanya sifatnya ngantar begitu ya. SOP di jasa pengiriman. Cuma kita melihatkan peran sampai sejauh mana yang bersangkutan mengetahui dan memang melaksanakan atau memang tidak sama sekali mengetahui dan hanya melaksanakan tugasnya. Kalau daripada pelaku yang ini ditangkap, apakah barang yang didapat mereka itu lewat kurir atau dikirim langsung begitu Pak? Karena memang ini pengembangan kasusnya. Ya, ini sudah merupakan jaringan, tentunya sangat mereka berhati-hati. Barang sudah diletakkan di tempat tertentu, kemudian yang bersangkutan ini mengambil. Karena memang menghindari adanya kegiatan yang dapat dipantau oleh petugas. Dan terakhir tadi yang ditanyakan oleh ketiga penanya tadi, kami menyimpulkan bahwa khusus kenapa ini kurang sosialisasi begitu Pak Kusang. Kami di Polisi juga melakukan. Di Polresta Manado ada program Police Goes to School. Menjadi inspektur upacara di setiap upacara bendera hari Senin di SMP, di SMA, Kapolresta Manado beserta pejabat utama termasuk Kapolsek jajaran semua turun menjadi inspektur upacara dan memberikan arahan terkait dengan bahaya kenakalan remaja. Kemudian ada bahaya narkoba, kemudian ugal-ugalan dalam lalu lintas dan lain sebagainya, sehingga menjadi pembelajaran atau edukasi secara dini di tingkat SMP, kemudian SMA, sehingga itu merupakan bagian dari pencegahan kepada generasi muda untuk menghindari dari narkoba, kemudian ugal-ugal di jalan, miras dan lain sebagainya, termasuk sajam, panah wire, pisau dan lain sebagainya. Itu sudah kami lakukan. Kapolresta Manado beserta dengan PJU dan jajarannya. Terima kasih. Sudah ada yang memberi tanggapan, bisa dicantumkan untuk yang beri tanggapan di YouTube maupun yang menyampaikannya lewat chattingan. Bisa dibantu untuk yang belum. Baik, sudah sekitar 9 menit lagi waktu yang tersisa. Pendengar, ada yang mau bergabung lagi? Sudah ada penelpon, kami tunggu. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Herdi Cliff di Motoling, Minasa Selatan. Herdi Cliff di Motoling, Minasa Selatan. Jauh ya? Ya, selamat pagi untuk kedua atau tiga narasumber ini, Kang. BNN sama Satres, narkotika, Kang. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, begini. Ini kan sudah dari lama, sudah dari dulu, belum selesai, Kang. Pekerjaan rumah yang dilakukan oleh penegak hukum. Kalau sosialisasi mungkin so banyak, toh begitu. Tapi kok kenapa terjadi lagi? Tentu yang pertama begini dulu, yang mau dihukum tentu bandar, dan kedua pengedar, begitu kan? Tapi mudah-mudahan tidak ada undang-undang tentang narkotika, terus ada pasal baku tawar-menawar dalam arti kalau 20 tahun, mentok 20 tahun, kalau hukuman mati ya hukuman mati, kalau hukuman seumur hidup. Tapi sekarang makanya banyak yang suka, ternyata Pak masih pasal kok baku tawar-menawar, akhirnya jadi 5 tahun, akhirnya jadi remisi lagi kan begitu. Jadi ada keringanan. Dan kedua, mungkin dicoba
masuk ke sekolah-sekolah dalam arti membuat kurikulum tentang narkotika. Berarti sudah dikemaskan biasanya begitu kan. Berarti 1 minggu mungkin 2 kali pertemuan itu guru yang tentu yang punya kompetensi untuk menerangkan bahwa narkotika sangat berbahaya. Karena kalau cuma sosialisasi 6 bulan 1 kali tidak efektif buat saya. Walaupun 1000 baliho paling orang cuma baca. Melintas saja begitu. Media saja ya kurang berapa persen. Kalau boleh memang coba canangkan ini kurikulum dari tingkat satuan pendidikan dasar, menengah dan tingkat atas. Baik. Karena itu yang sangat menurut saya. Karena ketika anak didik itu menerima pembelajaran itu, pasti dia akan selalu ingat, oh ternyata. Dan sekarang kan sudah menggunakan media pembelajaran menggunakan teknologi kan IT. Itu membuat orang itu dari bagus, dari yang penting kan baju begitu. Umpamanya contoh kita, sampai dia kurus kering, sampai dia meninggal. Jadi dari ada tahapan begitu, jadi inilah ciri-ciri pengguna narkotika. Akhirnya dia sampai mati. Jadi dicoba dulu membuat kurikulum. Kami sudah tangkap Pak Cliff untuk menengah sampai pertanyaannya. atas. Jadi itu saja, jadi semangat untuk BNN dan Satgas Narkotika. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Cliff jauh-jauh dari Motoling ya. Dan ini penelpon terakhir kita karena mengingat waktu tinggal menyisakan 5 menit lagi kebersamaan kita. Saya ke Ibu dulu. Ibu, ini siap. dipersingkat ya Bu. Kenapa terjadi namanya kembali lagi kasus yang sama padahal sudah ada sosialisasi. Dan kalau dari BNN sendiri kan melakukan rehabilitasi. Apakah rehabilitasi orang yang sudah selesai rehabilitasi terkait lagi tersandung dengan kasus yang sama dan mereka direhabilitasi kembali? Iya. Siap, memang ada beberapa kasus yang atau beberapa klien yang direhabilitasi dan dia kembali relapse atau kembali memakai. Tapi diberikan kesempatan sampai 2 kali tetap di rehabilitasi karena ada pasal juga yang mengatakan bahwa menggunakan narkoba untuk diri sendiri bisa dihukum juga, bukan berarti tidak. Tetapi itu kesempatan ada 2 kali untuk dihukum, itu juga merupakan bentuk hukuman kalau direhab. Kan mereka apalagi kalau rehab inap, mereka tidak leluasa kan ke sana kemari kecuali rehab rawat Orang jalan. konotasinya kalau direhabilitasi seperti apa Bu? Apa mereka hanya dikhususkan di tempat itu atau ada pendampingan psikologi atau ada juga pemeriksaan kesehatan terus terhadap mereka yang direhabilitasi? Ada 2 cara untuk merehabilitasi. Yang satu rehab rawat inap. Jadi memang ada di suatu tempat di klinik yang sudah menyiapkan fasilitasi. Salah satu contoh di Batoka, Makassar atau di Lido dan beberapa daerah yang lain. Tapi yang kebanyakan kami lakukan ini rawat jalan. Jadi di program rehab itu ada rawat jalan, ada IBM. Nah, kalau pengguna-pengguna itu dirawat jalan mulai dari mencari pengguna, baru melakukan rawat jalan secara jadwal, baru selanjutnya ada namanya pasca rehab. Jadi di pasca rehab itu ada kunjungan rumah, ada evaluasi kualitas hidup. Di sana itu yang dimaksud dengan program-program yang bisa mengembalikan sosial seseorang untuk kembali hidup normal di masyarakat. Baik. Ada pendampingan sifatnya pendampingan untuk membantu moral dia juga siap. begitu ya. Karena juga di beberapa daerah kelurahan kami sudah melatih beberapa agen untuk membantu BNN melakukan hal-hal tersebut kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Baik. Yang terakhir juga itu yang tadi berhubungan dengan usul kurikulum untuk BNN sementara ada itu namanya IKAN. Integrasi kurikulum anti narkoba yang disusun untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah seperti harapan Bapak penanya terakhir tadi untuk agar senantiasa bukan cuma dari BNN yang melakukan sosialisasi tetapi langsung dari guru-guru dengan kurikulum yang disebut IKAN itu. Iya, ada Pak, ada. Oke. Terakhir Pak Hilman, Kasat Reserse, silakan Pak. Ini mengingat juga waktu. Disikapi terkait dengan masyarakat menanyakan sudah ada sosialisasi ternyata terjadi lagi. Ini kayaknya mubasir begitu kelihatannya dan juga tawar-menawar hukum. Dihukum 20 tahun tapi dikurang lagi begitu. Akhirnya tidak ada sifatnya efek jera dan tentang kurikulum barangkali kepolisian juga akan memberi masukan begitu. Silakan Pak. Paling terakhir untuk perbincangan kita kali ini. Siap, baik Pak. Jadi
Untuk yang penanya terakhir tadi menanyakan tentang ada yang sudah dihukum keluar lagi kemudian kemungkinan Tawar-menawar juga. Jadi kalau kami Pak tentu melihat dari peran yang bersangkutan. Seperti yang kami ulas di awal, itu murni pengedar, beratnya di atas 5 gram, ancaman hukumannya sudah tertera berapa lama? Hukuman mati. Kemudian kan ada minimal maksimal, itu nanti hakim yang akan memutuskan. Kami sudah menerapkan sesuai dengan pasal teknis yang mengatur tentang itu. Kemudian denda juga akan berproses nanti di pengadilan. Tetapi besaran denda itu sudah ditentukan. Seperti kami sebut tadi, ada yang 500 juta, 200 juta, ada yang 5 miliar. Nah, itu memang kategori-kategori itu sesuai dengan pasal yang dilakukan oleh tersangka yang kami ungkap. Kemudian kurikulum nih. Kurikulum. Apalagi ada program Ghost to School dari kami Polres akan ya. Tentunya mungkin menyampaikan ke dinas terkait dengan ini karena ini menyangkut bagian dari dinas pendidikan. Kemudian apa yang akan kami buat khusus kami Polres Manado, kami juga seperti kami sampaikan tadi ada Police Ghost to School. Itu sudah jalan Pak. Dari awal bulan Januari atau sebelumnya tahun lalu itu sudah jalan. Termasuk pimpinan kami saja Pak Kapolresta, Wakapolresta dan seluruh pejabat termasuk Kapolsek turun di setiap sekolah setiap hari Senin. Sehingga selalu menyampaikan himbauan-himbauan dan edukasi kepada anak didik, anak-anak sekolah karena memang dari usia-usia seperti itulah bakal terjadi rentan penerimaan narkoba dan lain sebagainya. Terakhir mungkin himbauan kami Pak sebelum ini, kami dari Sat Narkoba Polresta Manado menghimbau kepada masyarakat Kota Manado khususnya dan kita semuanya pada umumnya untuk mari kita jadikan Kota Manado yang bersih dan bebas dari narkoba. Untuk menyelamatkan generasi bangsa, Mapalus Toranjaga Manado aman. Baik, ya. Terima kasih banyak Kasat Serse Polresta Manado, Ibu Katim juga dari BNN Kota Manado. Terima kasih atas waktu bersama-sama dengan RRI di Dialog Interaktif Sulut Bicara. Dan akhirnya saya Hendra Asa harus pamit suara dari ruang dengar Anda karena sekarang waktu menunjukkan pukul 10. Dan sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Dan ingat, stop pada narkoba. Dan ingat juga RRI terus mengudara untuk Anda, untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.